Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Miftahus Salam yang dirahmati Allah, pada kuliah tarawih yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana Allah memberikan kepada kita tentang keagungan sabar. Dan keagungan sabar ini akan diberikan kepada manusia jaminan yang tertinggi, pahala yang terbaik, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, bahkan tanpa batas, dan memasukinya tanpa hisab. Tentu saja sabar di sini adalah sabar yang luar biasa. Dan ada 3 indikasinya. 1. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. 2. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang Allah berikan kepada kita. Pada waktu yang singkat ini, malam ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian bagaimana kita belajar sabar. Tadi saya mikir-mikir, belajar sabar dari siapa ya? Tentu saja Bapak Ibu, mestinya kita belajar dari para nabi dan rasul yang sabarnya sudah terbukti. Tidak seperti sabar-sabar yang ditayangkan, dicontohkan di dalam sinetron, yang kadang orang-orangnya pada ngomong sudah habis kesabaran saya. Itu namanya sudah nggak sabar karena habis itu. Kalau pengen dapat surga tanpa batas, maka sabarnya pun tanpa batas. Nah, yang memiliki sabar tanpa batas ini tiada lain adalah para nabi dan rasul. Tapi setelah saya hitung-hitung, sepertinya tidak akan selesai nih kalau saya harus menyampaikan semua kisah tentang kesabaran Nabi, karena jumlah Nabi semuanya 124.000. Jadi kalau tiap malam saya ceramah di sini aja tetap nggak selesai itu. Kalau tak ringkes 313 Rasul juga tidak selesai. Saya singkat lagi 25 Nabi dan Rasul juga tidak akan selesai, karena jatah saya hanya 3, ini saja tinggal 2. Saya pikir-pikir Bapak Ibu, cobalah kita akan belajar sabar dari makhluk yang lain selain manusia, selain dari Nabi dan Rasul, terutama makhluk penghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang juga belajar sabar, yang juga dapat kita jadikan contoh belajar sabarnya, walaupun nanti juga ada kelemahannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, konon bumi yang kita tempati ini sebelum Adam menghuninya itu umurnya sudah miliaran tahun. Dan ketika Allah mengirimkan makhluk pertama yang menempati bumi, bumi sudah berusia 8 tahun. Siapa sih penghuni pertama bumi ini? Dalam tafsir Ibnu Katsir dan banyak pendapat ulama mengatakan penghuni pertama bumi adalah burung unggas yang bernama Takbirun Nazar. Ketika Allah menciptakan burung unggas bernama Takbirun Nazar,
Kemudian Allah berfirman kepada takbirun nazar, wahai burung unggas, silakan kamu makan dari biji sawi yang aku tebarkan di atas bumi. Jadi tanaman yang pertama kali ada di muka bumi Bapak Ibu adalah biji sawi. Sawi yang kita makan tiap hari. Kadang buat campuran Indomie goreng, apa Indomie rebus, pakai telur apa tidak, kan kadang pakai sawi ya. Nah itu dari dulu sudah ada, luar biasa ini, awet sekali pohonnya ini. Nah ini bijinya untuk makanan burung takbirun nazar. Kata Allah, setelah engkau habiskan biji sawinya, maka engkau akan aku matikan. Maka burung takbirun nazar ini mulai makan, ngirit makannya sehari satu, sampai akhirnya diperpanjang masanya sebulan satu. Karena khawatir akan kematiannya, diperpanjang lagi, jadi setiap tahun sekali baru makan satu biji. Lama-lama habis juga dan Allah mematikannya. Sebagai generasi kedua pengganti burung takbirun nazar, Allah menciptakan makhluk yang berpasang-pasangan. Mohon maaf sebelum makhluk berpasang-pasangan, Allah menciptakan 70 lelaki. Belum ada perempuan. Jadi lelaki dulu. Tetapi Allah tidak menciptakannya bersamaan. Satu dulu. Setelah berusia 70 tahun Allah matikan, ganti lagi satu lagi. Konon satu hari ketika itu sama dengan 1000 tahun kehidupan sekarang. Jadi kalau sekarang kita hidup 1000 tahun, dulu itu baru satu hari itu. Nah setelah itu gantian matikan, hidupkan sampai 70 lelaki. Akhirnya habis juga generasi itu. Nah baru yang ketiga Allah menciptakan makhluk yang berpasang-pasangan yang namanya jin. Ada yang kakinya 4, ada yang kepalanya besar badannya kecil, ada yang badannya besar kepalanya kecil, bahkan wajahnya menakutkan, ada yang ada culanya, ada tanduknya. Dan Allah pun mengirimkan satu jin untuk dakwah kepada mereka, memberikan penerangan, ada syariatnya. Siapa pimpinannya? Bernama Yusuf. Sini nggak ada namanya Yusuf nggih. Jadi ketika itu pimpinannya jin namanya Yusuf. Tetapi nasihat dakwah yang disampaikan oleh Yusuf tidak ada gunanya, semua jinnya ingkar sehingga Allah mematikan semuanya. Ganti lagi generasi yang keempat, Allah baru menciptakan sebangsa jin juga dan berpasang-pasangan juga. Dan dari pasangan inilah lahir yang namanya iblis. Jadi iblis itu anaknya jin. Nah iblis ini Bapak Ibu, salah satunya diantaranya bisa terbang ke sana kemari, kadang ke langit turun lagi. Dan jin yang memiliki kemampuan terbang seperti ini bernama Azazil. Dan jin ini sudah mulai berlatih sabar walaupun belum ada syariat. Sabarnya di mana? Sabar dalam beribadah untuk mendapatkan karunia dari Allah, bahkan sabar bermunajat. Munajat tahu nggih Bapak Ibu? Munajat itu berdoa dengan suara lirih. Jadi tidak dalam hati, tidak juga keras-keras, tapi diucapkan doanya pelan-pelan, itu namanya munajat. Azazil sudah melakukannya ketika belum ada syariat, taat betul kepada Allah, bahkan ibadahnya luar biasa selama 1000 tahun hingga Allah memberikan karunia, diberikan sayap berwarna hijau manikam dan bisa terbang ke langit yang pertama. Di langit pertama juga ibadah lagi dengan sabarnya 1000 tahun bermunajat kepada Allah hingga Allah berikan kesempatan naik lagi ke langit 2.
dan seterusnya sampai ke langit 7. Nah, Bapak Ibu, kita tinggalkan dulu langit 7. Sekarang nengok ke bumi lagi. Siapa penghuni bumi ketika Azazil berada di langit 7? Allah menciptakan makhluk bernama Cana. Siapa dek? Cana. Cana ini ternyata perbuatannya kayak kelitih. Ya, sering begal, tarung, tawuran. Sehingga Allah pun menciptakan makhluk lagi bernama Barunal Jannah. Siapa deh? Barunal Jannah untuk membasmi kelitih. Kelitihnya Cana. Cana bubar generasinya. Nah, tinggal Barunal Jannah. Sehingga Barunal Jannah menang-menangan, ya mentang-mentang hidup sendirian di bumi ini, merdeka ini. Nah, ulahnya Barunal Jannah ini diketahui oleh Azazil yang sedang menempati langit ketujuh. Di sana sedang beribadah, munajat dengan sesabar-sabarnya, sampai akhirnya mohon kepada Allah untuk diturunkan ke langit yang keenam. Allah mengizinkannya turun ke langit 5. Minta sabar lagi, diberikan kesempatan bermunajat 1000 tahun, turun lagi ke langit ke-5, terus sampai langit pertama. Dari langit pertama, siapa ini? Azazil melihat tingkahnya Barunal Jannah, timbul rasa ingin menguasai bumi. Ya, kok enak sekali nih Barunal Jannah menguasai bumi. Aku yang sudah beribadah berapa ribu tahun, dari langit pertama sampai naik 7, dari 7 sampai turun ke bawah. Maka Azazil minta kepada Allah untuk diizinkan menempati bumi yang sedang ditempati, dikuasai oleh Barunal Jannah. Permohonannya diizinkan. Dan Azazil ini turun ke bumi dikawal 700 malaikat. Saya baca di kitab Bible, Azazil ini Bapak Ibu ternyata nama lain dari malaikat Rofail. Saya nyari di Quran belum ada, di Bible malah ada ya. Bukan berarti Quran tidak lengkap, tapi memang sengaja tidak menjelaskan secara detail seperti itu. Saya juga masih penasaran, karena saya juga baca, tapi nanti ini bocoran saja, nanti ada waktu saya sampaikan. Nabi Ibrahim pernah kedatangan tamu 3 lelaki yang ternyata adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Tapi di dalam Bible tambah 1 malaikat lagi yang namanya malaikat Rofail. Nah, saya tanya teman-teman yang non muslim, siapa malaikat Rofail? Nggak ada yang bisa jawab. Ya, saya cari sendiri, ternyata di Bible ada bahwa malaikat Rofail adalah penghulunya malaikat. Salah cak itu. Nah, ternyata ketemu namanya Azazil. Jadi punya 2 nama itu, Rofail kalau menjelma jadi malaikat, jadi penghulunya malaikat bernama Rofail. Nah, Azazil ini ketika turun ke bumi itu dikawal oleh 700 malaikat seperti Rofail. Berarti kesimpulannya Azazil adalah Rofail. Jadi iblis yang menjelma jadi malaikat. Apa buktinya? Begitu turun ke bumi, Azazil ini membunuh penguasa sebelumnya. Siapa tadi dek? Barunal Jannah. Maka sebagai pengganti penghuni bumi ketika itu dimenangkan oleh Azazil. Nah, ketika Azazil mengalahkan Barunal Jannah dengan pertarungan sampai menumpahkan darah, 700 malaikat ini menyaksikan. Maka pantas ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 di hadapan para malaikat, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan, aku hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Malaikat semacam protes, kenapa ya Allah menciptakan makhluk yang suka menumpahkan darah?
Malaikat bisa bicara seperti ini karena menyaksikan pertarungan Azazil mengalahkan Barunal Jannah dengan menumpahkan darah. Maka malaikat bisa ngomong begini. Tapi Allah mengatakan, aku lebih tahu daripada kamu. Maka usjudu li Adama, sujudlah semuanya kepada Adam. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis enggan sujud. Nah, iblis ini yang mana? Azazil itu. Azazil enggan menyembah Adam. Kata Azazil, aku lebih mulia daripada Adam. Aku diciptakan dari api. Apa itu Adam cuma dari tanah? Jadi ceritanya Bapak Ibu, gampangannya nggih, Azazil ini seperti di PHP karo Gusti Allah. Sudah ibadah ribuan tahun, sabar ribuan tahun, dikiranya akan diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi khalifah, ternyata diberikan kepada Adam. Jadi kecelik itu, kayak di PHP, maka marah betul itu. Nah, sejak saat itu Bapak Ibu, maka jin dan manusia selalu dipasangkan, sehingga kata jin dan manusia selalu bersamaan. Di Quran disebut sebanyak 18 kali. Di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah. Surat An-Nas ayat 6, minal jinnati wanas, dari golongan jin dan manusia. Surat Ar-Rahman, ya ma'syarul jinni wal insi, dan seterusnya. Banyak sekali, 18 kali Allah memasangkan manusia dengan jin. Tapi bukan pasangan jodoh Bapak Ibu, pasangan lawan, pasangan tanding, musuh bebuyutan. Sejak Adam dijadikan khalifah sampai sekarang, bahkan mungkin sampai kiamat 3 hari, keduanya berlawanan walaupun dipasangkan. Kita lihat sebentar, jin itu terdiri dari 3 huruf, jim, nun, tak marbutoh, jinnah ya, bangsa jin. Manusia juga terdiri dari 3 huruf, hamzah, nun, sin, ins ya. Apa perbedaannya? Di dalam bahasa Arab, fil lughatil arabiyyah, kalau ada suku kata diawali dengan huruf jim, yang kedua huruf nun, itu artinya bersifat tersembunyi. Contohnya janin, ada huruf jim, ada nun, itu berarti tersembunyi di dalam rahim. Kelihatannya besok kalau sudah lahir. Jin juga seperti itu, tersembunyi, tidak kelihatan. Maka kalau ada penampakan jin, saya yakin jin itu sedang bermasalah itu. Karena sifatnya tersembunyi. Nah, penampakan itu jin sedang bermasalah itu. Lebih bermasalah lagi kalau ada orang yang mencari-cari penampakan jin, itu pasti sedang bermasalah itu. Karena sifatnya tersembunyi. Jangan lupa Bapak Ibu, kita punya syaraf, namanya syaraf aorta, letaknya di belakang. Orang bilang indera keenam. Syaraf ini buka tutup, buka tutup, buka tutup. Ketika syaraf ini terbuka, sinyalnya memancar. Pancaran sinyal ini ditangkap oleh makhluk halus yang sumbernya adalah energi, dan dari energi ini akan berubah bentuk menjadi apa saja sesuai dengan benak kita. Jadi kalau benak kita, jangan-jangan ketemu gendruwo, jadi gendruwo beneran. Jangan-jangan ketemu kuntilanak, jadi kuntilanak beneran. Jangan ketemu tuyul, jadi tuyul beneran. Maka saya sarankan Bapak Ibu, kalau sedang bergerak-gerak, mendingan jangan-jangan ketemu si manis jembatan Ancol. Nah, rada ayu lumayan, gendruwo medeni nih kok. Jadi tergantung kita. Maka tidak sepatutnya kita takut dengan mereka. Tergantung kita, bukan kita digantung mereka. Jadi nggak usah takut dengan hal seperti itu. Oh, mereka tersembunyi tidak kelihatan. Tampaknya gara-gara kita sendiri, kita yang sedang bermasalah itu. Tetapi Bapak Ibu, walaupun tersembunyi, sifatnya tersembunyi, tapi perangainya kasar. Beda dengan manusia, ins. Ins itu artinya halus. Maka dari kata ins, alif, nun, dan ta, ins itu
perilakunya halus, tampaknya kasar, itu manusia, ya. Maka berubah menjadi Anisa. Anisa kan perempuan, artinya lembut. Maka sebenarnya orang itu lembut semuanya. Kalau ada orang kasar, ini pasti sedang kerasukan jin ini. Karena jin itu kasar walaupun tersembunyi, manusia tampak tapi hatinya halus. Ini perilakunya. Jadi kalau ada manusia sangar, emosi, marah-marah terus, pasti ada kesalahan dalam pergaulannya ini. Nah, inilah pentingnya berpuasa, pentingnya bulan Ramadan untuk mengasah manusia agar kembali halus, hatinya lembut, kembali kepada fitrahnya sebagai manusia ini, bukan jin yang suka ngamuk-ngamuk. Tapi Allah memang memasangkannya untuk menggoda manusia di muka bumi ini sejak dulu sampai sekarang tanpa kecuali bulan Ramadan. Cuma bedanya di bulan Ramadan Allah memberikan keistimewaan. Maka Nabi mengatakan di hadapan para sahabat, as-siyamu junnah. As-siyamu junnah. Puasa kita spesial, puasa kita hebat, tidak seperti yang lain. Dan kita perlu junnah. Kenapa kita perlu junnah? Agar kita bisa mengalahkan jinnah, bangsa jin. Nanti kalau kita sudah bisa mengalahkan jinnah dengan senjata yang namanya junnah, kita akan mudah mendapatkan jannah yang namanya surga. Jadi ada hubungannya junnah, jinnah, dan jannah. Sama-sama tersembunyi. Junnah itu perisai. Maka yang sering kita dengar katanya di bulan Ramadan setan-setan itu dibelenggu. Pernah dengar nggih? Itu di dalam kitab, di dalam hadis Muslim, maksudnya adalah perisai. Allah berikan perisai kepada kita yang tersembunyi tidak kelihatan. Tampaknya nanti kalau puasa kita sukses, junnah itulah yang dapat mengalahkan jinnah. Nanti kalau jinnah sudah bisa kita kalahkan dengan junnah, kita akan mudah mendapatkan jannah atau surga yang dijanjikan Allah, yang luasnya tanpa batas dan memasukinya tanpa hisab. Nah, demikian Bapak Ibu, sedikit bagaimana kita bisa belajar sabar dari makhluk-makhluk sebelumnya, termasuk bangsa jin yang memiliki kesombongan tapi juga punya kesabaran. Nah, insya Allah nanti kalau ada kesempatan, cobalah kita tengok walaupun sedikit kesabaran yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Mengatakan Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup pengajian malam ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.